Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Huwal awwal wal akhir wa abqa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ahli sidqi wat tuqa. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV An-Nur Jagakarsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab, di dalam maqalahnya beliau berkata, ada 3 golongan yang tidak boleh diremehkan, atau ada 3 perkara yang tidak boleh kita remehkan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan ridha-Nya kepada orang-orang yang menjalankan ibadah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan atau menyembunyikan musibah di tengah-tengah manusia melakukan sebuah perbuatan dosa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan kekasih-Nya di tengah-tengah manusia yang dianggap hina oleh orang lain. Artinya ialah bahwasannya dari ketiga ini, yang pertama, kita sebagai manusia tidak boleh meremehkan, menganggap sepele amalan ringan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi amalan kecil tersebut, amalan itu yang akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah Imam Abu Dawud ketika ia melintasi sungai Tibas, lalu kemudian dia naik perahu dengan sekian banyak penumpang. Kemudian Imam Abu Dawud mendengar di tepi sungai tersebut ada yang berbangkis. Lalu yang berbangkis itu mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Dan kemudian Imam Abu Dawud tidak mendengar sambutan atau doa ketika orang yang berbangkis lalu kemudian mengucapkan alhamdulillah. Dan kemudian Imam Abu Dawud berkata kepada nahkoda kapal tersebut, wahai nahkoda, maukah engkau untuk kembali ke tepi sungai tersebut? Karena ada orang yang berbangkis mengucapkan hamdalah, lalu belum ada yang mengucapkan yarhamkumullah. Lalu kemudian nahkoda tersebut kembali lagi beserta penumpang yang ada di dalamnya. Setelah Imam Abu Dawud mengucapkan yarhamkumullah kepada orang yang berbangkis, penumpang tersebut ketika di dalam perjalanan berikutnya dia mendapatkan sebuah mimpi, yang di dalam mimpinya tersebut bahwasannya penumpang tersebut mengatakan Imam Abu Dawud telah membeli surga dengan 1 dinar. Subhanallah. Maka dari itu pemirsa TV An-Nur Jagakarsa rahimakumullah, jangan sekali-kali kita meremehkan amalan-amalan yang kita anggap ringan atau yang kita anggap kecil. Bisa jadi amalan ringan tersebut yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih jika kita mampu melakukan sebuah amalan yang besar, lalu kemudian kita dasari ilmu yang bagus, kita dasari niat yang bagus, tulus kita menjalankan amalan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Hadirin
Pemirsa TV An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Banyak sekali amalan-amalan yang dapat kita lakukan. Jangan pernah kita meremehkan amalan-amalan kecil. Bisa jadi amalan kecil yang kita lakukan itu amalan yang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan meremehkan dosa-dosa kita yang kita lakukan yang dapat menyebabkan hadir murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan berarti manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai dosa. Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya, sebaik-baik manusia ialah ketika ia melakukan dosa lalu kemudian ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, menurunkan ujian, menurunkan bencana, bisa jadi disebabkan karena dosa-dosa kecil kita atau dosa-dosa besar yang kita lakukan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Maka dari itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari betul bahwasannya diri kita ini adalah lemah di hadapan Allah. Sadari betul bahwasannya kita sebagai manusia hidup di alam dunia sifatnya sementara. Sadari betul bahwasannya kita manusia ketika kembali ke kampung akhirat akan dipintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang tidak boleh kita remehkan ialah jangan meremehkan sesama manusia, jangan meremehkan sesama manusia karena manusia tidak bisa diukur dengan jabatan, manusia tidak bisa diukur dengan materi, manusia tidak bisa diukur dengan status sosial. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, manusia yang paling mulia di sisi Allah, manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah ialah manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala tebarkan kekasih-kekasihnya yang dinamakan dengan manusia yang derajat takwanya paling tinggi, yang derajat takwanya bagus di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diukur karena jabatan tadi, tidak bisa diukur dengan status sosial tadi, tidak bisa diukur dengan kekayaan tadi. Siapapun ia, kalau ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah yang mendapatkan, yang patut menyandang manusia mulia, manusia yang mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga tayangan singkat ini dapat menjadi ibrah. Kita dapat mengambil sebuah hikmah dan pembelajaran, sekaligus kita pandai untuk mengintrospeksi diri agar kita senantiasa menambahkan giroh semangat kita untuk melakukan amaliyah saleh. Lalu kemudian kita berintrospeksi diri bahwasannya kita manusia yang lemah dan banyak dosa dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita jangan sekali-kali meremehkan sesama manusia. Karena apa? Tadi Allah menyembunyikan kekasihnya di tengah-tengah keramaian manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang tahu siapa yang paling takwa di antara hamba-hambanya. Hadirin pemirsa TV An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semua dan senantiasa kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan senantiasa ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan derajat atau mendapatkan gelar manusia-manusia yang muttaqin,
manusia-manusia yang sholihin, manusia-manusia yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa TV An-Nur yang dirahmati Allah, inilah yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.